Perkenalkan, nama saya Rian Dalon Raja, asal Prodi Pengelola Hutan, jurusan Kehutanan. Di sini saya akan memperkenalkan alat GPS. Yang pertama ada sejarah GPS. GPS, Global Positioning System, adalah teknologi navigasi yang memungkinkan pengguna menentukan lokasi dengan akurasi tinggi, berperan penting dalam berbagai sektor, termasuk transportasi dan komunikasi. GPS dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS pada tahun 1973 untuk keperluan militer. Sejak 1800-an, GPS digunakan secara luas untuk keperluan sipil. Dengan membantu satelit, GPS memungkinkan penentuan lokasi secara akurat di seluruh dunia dan kini digunakan dalam berbagai bidang seperti transportasi, navigasi, dan komunikasi. Yang kedua, ada komponen utama GPS yang terdiri dari 3 segmen. Yang pertama, ada segmen angkasa, terdiri dari minimal 24 satelit yang mengorbit bumi, mengirimkan sinyal untuk menentukan lokasi pengguna. Dan yang kedua ada segmen kontrol, mengelola dan memantau satelit melalui stasiun pengendalian di bumi, memastikan satelit berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, segmen pengguna, perangkat penerimaan GPS seperti smartphone atau sistem navigasi yang menggunakan sinyal satelit untuk menghitung posisi, kecepatan, dan waktu. Yang ketiga, cara menggunakan GPS. Yang pertama, satelit mengirim sinyal. Satelit GPS mengirim sinyal yang berisi informasi, posisi, dan waktu. Dan yang kedua, menerima sinyal. Alat penerimaan GPS menangkap sinyal dari minimal 4 satelit. Dan yang ketiga, menghitung jarak. Penerima menghitung waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai perangkat, menentukan jarak ke setiap satelit. Dan yang keempat, triangulasi posisi. Dengan jarak dari beberapa satelit, penerima menghitung posisi pengguna, melintang bujur dan ketinggian. Dan yang kelima, menampilkan lokasi. Penerima menampilkan lokasi pengguna di peta atau memberikan informasi navigasi. Dengan cara ini, GPS memberikan informasi lokasi yang akurat. Dan yang keempat, ada tantangan dan kendala saat beroperasi menggunakan alat GPS. Yang pertama, ketidakakurat sinyal dipengaruhi oleh cuaca buruk, bangunan tinggi, dan interferensi sinyal yang dapat mengurangi akurasi lokasi. Dan yang kedua, masalah teknis. Kerusakan perangkat atau pembaruan perangkat lunak yang tidak dilakukan dapat menggunakan kinerja GPS. Yang ketiga, koneksi internet. Banyak perangkat GPS modern memerlukan koneksi internet yang stabil. Jika tidak, informasi diberikan bisa tidak akurat. Yang keempat, lingkungan tertutup. GPS kurang efektif di dalam gedung atau area tertutup di mana sinyal satelit sulit diterima. Dan yang kelima, privasi dan keamanan. Pengguna GPS menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan data lokasi. Yang kelima, GPS digunakan di industri kehutanan. GPS digunakan di industri kehutanan untuk yang pertama, inventarisasi pohon.
mencatat lokasi dan jenis pohon secara akurat. Yang kedua, pemetaan hutan, membuat peta hutan yang detail untuk perencanaan dan pengelolaan. Dan yang ketiga, penentuan batas wilayah, menetapkan dan memverifikasi batas kawasan hutan. Keempat, monitoring, memantau kondisi hutan dan dampak aktivitas manusia. Dan yang kelima, rehabilitasi hutan, memantau lokasi penanaman bibit untuk keberhasilan pertumbuhan. Dengan demikian, GPS meningkatkan efisien dan akurasi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dan yang terakhir dari saya, kesimpulan saya saat menggunakan alat GPS sistem navigasi satelit yang memungkinkan pengguna menentukan lokasi mereka dengan akurasi tinggi di seluruh dunia. Terdiri dari satelit, stasiun pengendalian, dan penerimaan. GPS digunakan dalam berbagai aplikasi seperti navigasi kendaraan, pemetaan, dan pelayanan darurat. Dengan kemudahan akses melalui perangkat modern, GPS terus berkembang berkat integrasi teknologi baru seperti GNSS yang meningkatkan akurasi dan keandalan meski bermanfaat. GPS juga menghadapi tantangan seperti gangguan sinyal dan isu privasi. Seperti keseluruhan, GPS adalah alat penting yang memfasilitasi navigasi dan pengambilan keputusan berbasis lokasi dalam kehidupan sehari-hari.